Shalom, selamat pagi. Tanpa terasa kita telah masuk di dalam Advent pertama, Minggu 28 November 2021. Dewasa di dalam Kristus. Mari saudara-saudara kita mendengarkan refleksi minggu ini. Minggu pertama Advent ini mengingatkan kita akan kedatangan Yesus Kristus Sang Penebus. Minggu pertama sebagai Minggu Harapan. Kita semua menantikan kedatangan Kristus dengan penuh sukacita dan harapan. Lilin pertama pada pekan ini disebut sebagai lilin Nabi, yang mengingatkan bahwa kedatangan Yesus sebagai Mesias sudah diwartakan para nabi terdahulu. Mari bersama bersyukur kepada Allah. Kita akan memuji bersama-sama. Ku mau selalu bersyukur. Dengan apakah ku balas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Mari kita bersama bersatu dalam doa. Bapa, kami sungguh mengucap syukur karena Engkau Allah yang setia, yang senantiasa menopang kehidupan kami. Bahkan ketika hari-hari yang kami lalui terasa sulit, Engkau senantiasa menopang kehidupan kami. Terima kasih Bapa, di minggu yang penuh sukacita ini, Minggu Harapan, kami datang bersama-sama untuk bersekutu kepadamu, untuk beribadah kepada Tuhan. Kiranya Tuhan akan menolong setiap kami untuk menerima kasih Tuhan di dalam kehidupan kami. Bapa, kami siap untuk beribadah bersama-sama. Mohon kiranya Tuhan izinkan setiap hati boleh mengalami pertobatan, setiap hati boleh mengalami harapan yang baru di dalam kehidupannya, sehingga kami kuat menjalani hari-hari ke depan. Terima kasih Bapa, sekali lagi kami menyiapkan hati kami untuk bersama-sama beribadah. Di dalam nama Tuhan Yesus, nama yang selalu memberi harapan kepada kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Panggilan berbakti dari kitab Roma 15 ayat 12 sampai 13. Dan selanjutnya kata Yesaya, taruk dari pangkal Isai akan terbit, dan ia akan bangkit untuk memerintah bangsa-bangsa, dan kepadanyalah bangsa-bangsa akan menaruh harapan. Semoga Allah, sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan.
Bagi Tuhan, hai segenap bumi, kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari. Saya undang sidang jemaat sekalian, kita akan memuji Tuhan dengan penuh ucapan syukur dan sukacita. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji namanya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji namanya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Mulia namanya, mulia namanya. Pembacaan Alkitab diambil dari Yesaya pasal 8 ayat 23 sampai pasal 9 ayat 1. Tetapi tidak selamanya akan ada kesuraman untuk negeri yang terimpit itu. Kalau dahulu Tuhan merendahkan tanah Zebulon dan tanah Naftali, maka di kemudian hari Ia akan memuliakan jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, wilayah bangsa-bangsa lain. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di dalam negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Ayat persembahan diambil dari Kisah Para Rasul 10 ayat 4. Ia menatap malaikat itu dan dengan takut ia berkata, "Ada apa Tuhan?" Jawab malaikat itu, "Semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah dan Allah telah mengingat engkau." Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur untuk berkat-Mu yang senantiasa kami rasakan. Terima kasih untuk harapan-harapan baru, kesempatan-kesempatan baru untuk kami boleh berkarya bagi Tuhan. Kami mengucap syukur pada ibadah kami di Advent pertama ini. Kami diizinkan Tuhan menyerahkan persembahan dan persepuluhan sebagai ucapan syukur dan sukacita kami. Terima kasih Bapa untuk perhatian, pemeliharaan, dan kasih Tuhan bagi setiap kami. Terpujilah namamu. Sekali lagi kami serahkan persembahan dan persepuluhan kami di hadapan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang bertema pengharapan di dalam Kristus. Namun sebelumnya kita akan bersama-sama memuji Tuhan terlebih dahulu, menyiapkan hati kita, satu-satunya harapan. Di saat jalanku tertutup, Kau ada di sana memberi jalan keluar. Pahitnya sebuah kenyataan,
satu-satunya jawaban, satu-satunya harapan, tempat hatiku percaya. Kau satu-satunya harapan, satu-satunya jawaban, kepadamu Tuhan hatiku bersandar. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara, dan adik-adik yang dikasih oleh Tuhan. Apa kabar? Saya berharap dan berdoa semua kita ada di dalam perlindungan dan pemeliharaan Tuhan. Kita bersyukur pagi hari ini kembali Tuhan berikan kesempatan kita beribadah bersama dengan keluarga di rumah. Dan Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan, minggu ini adalah Minggu Advent pertama. Itu artinya Natal sebentar lagi. Tentunya hati kita bersuka cita karena kita tahu Natal sebentar lagi. Tetapi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan, saya mau bukan hanya sekedar sukacita, bukan hanya sekedar kita gembira Natal telah tiba, tetapi ada hal yang penting yang perlu kita mengerti tentang pengharapan di dalam Kristus. Dan Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, Advent pertama ini adalah Advent pengharapan, di mana ada pengharapan di dalam Kristus. Di dalam Kristus ada kemerdekaan dari kuasa dosa. Ini adalah sukacita yang besar. Ada kemerdekaan dari kuasa dosa. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan, peristiwa Allah turun menjadi manusia sudah dinubuatkan jauh sebelumnya. Para nabi sudah menubuatkan ribuan tahun yang lalu tentang kedatangan Kristus ini, tentang Natal ini, sudah dinubuatkan ribuan tahun yang lalu. Dan salah satu nabi yang menubuatkannya yaitu Nabi Yesaya. Nabi Yesaya menggambarkan tentang pengharapan, yaitu di mana manusia yang terbelenggu oleh dosa sekarang ada kelepasan, ada kemerdekaan dari dosa. Yesaya berkata di dalam Yesaya pasal 9 ayat 2. Ya, dikatakan apa? Yesaya pasal 9 ayat 1. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Dan Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kita mengerti siapa yang dimaksud terang tersebut. Yaitu Yesuslah terang dunia. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan, setiap kali kita mau merayakan Natal, kita perlu memahami makna Natal yang sesungguhnya. Natal bukan sekedar kegembiraan, Natal bukan sekedar pesta-pesta, tetapi sesungguhnya Natal mengingatkan kita bahwa ada Allah yang peduli, Allah yang mengasihi kita, sehingga Yesus datang ke dunia memberi pengharapan yang kekal. Di mana sekarang manusia yang berdosa memiliki pengharapan bahwa mereka bisa dilepaskan dari belenggu dosa. Asal mereka mau membuka hati untuk Yesus masuk ke dalam hatinya. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan, sebelum saya menjelaskan lebih jauh tentang pengharapan di dalam Kristus, saya mau sedikit menjelaskan tentang latar belakang nubuat kitab Yesaya ini, ya, khususnya di pasal 9 ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, karena keberdosaan Raja Ahaz, ya, yang mewakili ketidaktaatan umat Tuhan, akhirnya apa yang terjadi? Mereka dihukum Tuhan karena ketidaktaatan. Melalui bangsa Asyur, akhirnya mereka ditindas. Mereka seperti hidup dalam kekelaman. Mereka menjadi negeri yang terhimpit. Yesaya berkata, seperti bangsa yang berjalan dalam kegelapan. Namun, perhatikan, di kemudian hari akan bangkit seorang raja yang mengasihi Tuhan, yaitu putra dari Ahaz, yaitu Raja Hizkia. Bapak Ibu Saudara, Raja Hizkia ini beda sekali dengan Raja Ahaz. Dia adalah raja yang penuh kepercayaan kepada Tuhan, raja yang menaati Tuhan. Dan pada akhirnya apa yang terjadi? Bangsa Asyur dilenyapkan oleh karena pertolongan Tuhan. Dan kegembiraan terlepas dari hukuman Tuhan ini dipaparkan sebagai kegembiraan seperti hasil panen yang melimpah.
Sukacita yang seperti mendapat jarahan akibat menang perang. Secara politik, mereka tidak lagi terancam oleh bangsa Asyur. Ya, mereka sudah bebas. Mereka mengalami kemakmuran kembali. Namun Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, nubuat ini, ya, gambaran ini yang Yesaya mau sampaikan, ada masa depan yang jauh lebih gemilang. Yaitu apa? Yaitu ketika Mesias, Kristus keturunan Daud, hadir dalam sejarah Israel, hadir dalam sejarah dunia. Kristus, dialah yang membawa pemulihan. Bukan hanya dalam bidang politik, bukan hanya dalam bidang ekonomi, tetapi lebih dari itu. Yesus hadir. Kristus hadir memberi pengharapan pemulihan, kelepasan dari hal yang lebih mengerikan. Apa itu? Yaitu kelepasan dari belenggu dosa, belenggu maut. Sehingga tidak salah dia berkata di dalam ayat 2, engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak, sukacita dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapanmu, seperti sukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagi jarahan. Bapak, Ibu, Saudaraku, dan adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, peristiwa Natal adalah peristiwa sukacita yang besar. Kenapa? Karena dulu kita terbelenggu oleh dosa. Manusia hidup tanpa pengharapan, ada di bawah kuasa dosa, ada di bawah bayang-bayang penghukuman Allah. Tetapi karena Kristus hadir dalam dunia dan menyerahkan dirinya, mati di kayu salib, memberi kita pengharapan, memberi kita kemerdekaan, kebebasan dari kuasa dosa. Kini Bapak, Ibu, dan saya sudah dimerdekakan oleh Kristus. Inilah satu berita sukacita yang besar. Inilah satu sukacita yang luar biasa ketika kita ada dalam peristiwa Natal ini. Bapak, Ibu, dan saya harus ingat, Bapak Ibu sudah diberi Tuhan pengharapan yang kekal, yaitu keselamatan oleh Kristus Yesus. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, minimal ada dua hal yang saya mau sampaikan dari pembacaan Alkitab kita hari ini. Ada dua pengharapan di dalam Kristus. Yang pertama, di dalam Yesaya pasal 8 ayat 23 dikatakan apa? Tetapi tidak selamanya akan ada kesuraman untuk negeri yang terimpit itu. Artinya akan ada satu waktu di mana kesuraman itu diubah. Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Yang pertama yang saya mau sampaikan bahwa Kristus berkuasa mengubah keadaan kita. Kristus berkuasa mengubah keadaan Bapak, Ibu, dan saya. Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita yang tadinya di bawah kuasa dosa, yang tadinya kita dibelenggu oleh kuasa dosa, kita nggak berdaya. Tetapi karena kasih karunia-Nya, karena anugerahnya, kita dimerdekakan. Keadaan kita diubahkan oleh Tuhan. Paulus berkata dalam Alkitab, dalam salah satu suratnya, kita dari hamba dosa dijadikan hamba kebenaran. Dan itulah satu kabar baik buat kita. Peristiwa Natal mengingatkan kita bahwa Kristus berkuasa mengubah keadaan kita. Dari status kita hamba dosa menjadi hamba kebenaran. Dan selain itu Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di dalam kehidupan kita, setiap hari, Kristus juga berkuasa menolong hidup kita. Artinya Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Tuhan berkata tidak selamanya akan ada kesuraman, artinya di dalam hidup kita enggak selamanya Bapak, Ibu, dan saya hidup dalam kesuraman. Akan ada waktu di mana Tuhan akan menolong kita. Akan ada waktu di mana kesuraman digantikan dengan terang Tuhan. Akan ada waktu di mana himpitan diangkat dari kehidupan kita. Yakinkah Bapak, Ibu, Saudara bahwa di dalam Kristus ada pertolongan? Di dalam Kristus ada kelepasan. Dan ketika kita meyakini hal ini, seharusnya kita tidak perlu khawatir. Tidak perlu terlalu khawatir menjalani hidup ini. Kenapa? Karena saya tahu bahwa Yesus Kristus berkuasa mengubah keadaan saya. Percayalah Bapak, Ibu, Saudara. Kalaupun saat ini, mungkin saat ini Bapak, Ibu ada di masa-masa suram. Di mana kelihatan sepertinya kok kondisi rumah tangga saya seperti ini Pak Pendeta. Kondisi pekerjaan saya seperti ini Pak Pendeta. Tetapi percayalah, yakinlah akan ada waktu di mana Tuhan akan menolong kita. Memulihkan keadaan kita.
Apapun persoalan Bapak Ibu Saudara saat ini, entah itu masalah keuangan, masalah dalam rumah tangga, masalah dengan kesehatan, percayalah, ketika Bapak Ibu dan saya menaruh pengharapan di dalam Kristus, akan ada waktu di mana Tuhan akan menolong kita. Amin. Yang kedua, pengharapan di dalam Kristus. Di dalam ayat 3 Tuhan berkata apa? Yesaya 9 ayat 3. Sebab kuk yang menekannya dan gadar di atas bahunya serta tongkat si penindas telah kau patahkan seperti pada hari kekalahan Midian. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kuk yang menekan, gadar yang di atas bahu, serta tongkat si penindas, ini gambaran si jahat, gambaran si iblis, telah kau patahkan. Itu artinya Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan, Kristus berkuasa memberi kita kelegaan, memberi kita kelepasan. Seperti yang dicatat di dalam Matius pasal 11 ayat 28. Ada satu ajakan dari Juru Selamat, undangan dari Juru Selamat kita, yaitu Tuhan Yesus. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan, pertolongan, sukacita, kelepasan dan kelegaan, itu akan kita alami ketika Bapak Ibu dan saya menaruh pengharapan di dalam Kristus. Kenapa dia berkuasa memberi kita kelegaan? Karena Alkitab berkata di dalam Yesaya, dia adalah penasehat ajaib. Dia Allah yang perkasa, artinya Bapak Ibu dan saya memiliki Allah yang maha kuasa. Allah yang sanggup menolong kita. Dan dikatakan selanjutnya dia Bapa yang kekal. Itu artinya Bapak Ibu Saudara, kalau dulu dia mampu menyelamatkan umat Tuhan, mampu melepaskan umat Tuhan dari penindasan. Dan masa kini, sekarang pun, karena dia Bapa yang kekal, dia tidak berubah, dia sanggup mengangkat setiap kuk yang menekan kita. Asalkan Bapak Ibu dan saya menaruh pengharapan di dalam Kristus. Dia Raja Damai. Dia berkuasa memberi kita kelegaan, kelepasan. Kenapa? Karena dia Raja Damai. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan, sekali lagi di Advent pertama ini, marilah kita sungguh-sungguh menaruh terus pengharapan kita kepada Kristus. Karena di dalam Kristus ada pertolongan. Di dalam Kristus ada kelegaan. Amin. Mari kita akan tundukkan kepala. Kita mau berdoa, mengucap syukur. Di masa-masa Natal ini, mari kita persiapkan hati kita dengan sungguh-sungguh dalam menyambut kehadirannya. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Kami diingatkan Tuhan bahwa di dalam Kristus Engkau berkuasa mengubah keadaan kami. Kami dari hamba dosa diubah oleh Engkau menjadi hamba kebenaran. Kami bersyukur ya Tuhan untuk kebaikan-Mu. Kami bersyukur untuk anugerah-Mu. Dan kami bersyukur juga Tuhan karena Engkau berkuasa memberi kami kelegaan Tuhan. Kami menyadari Tuhan ada begitu banyak beban yang seringkali menindih hidup kami. Tetapi kami percaya, kami yakin Tuhan. Ketika kami menaruh harapan kami ke dalam Kristus, kami percaya kami akan mengalami kelegaan. Terima kasih Tuhan, terima kasih hamba berdoa Bapa. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan, memberikan pertolongan buat anak-anak-Mu. Dan biarlah ajar kami semua untuk sungguh-sungguh terus menaruh harapan kepada Kristus. Karena di dalam Kristus ada pertolongan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan Yesus, dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus kiranya menyertai dan memberkati kami dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, mari kita mempersiapkan diri dalam menyambut kehadirannya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Pengharapan di dalam Kristus. Mari kita meresponi firman yang baru saja kita dengarkan pagi ini dengan memuji bersama hanya Kau. Kau telah buktikan cinta-Mu padaku. Kau membayarku dengan hidup-Mu. Ku bersyukur. Yang ada padaku
Puji Tuhan, kita telah menyelesaikan ibadah kita pagi hari ini. Mari kita lanjutkan aktivitas kita kembali dan sampai berjumpa minggu depan di Minggu Advent yang kedua. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.